the best. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat. Semoga kita ada dalam keadaan sehat pada hari ini. Pagi, pada hari sehat ini semua, kita Ibu. akan, ya, terima kasih. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang program sekolah penggerak, yaitu dengan topik modul ajar. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ibu Anita. Silakan, Bu. Terima kasih. Sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, supaya kita lebih semangat, maka kita lanjut dulu dengan ice breaking. Maka kita persilakan kepada Ibu Duma. Silakan, Bu. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan memulai belajar, namun sebelumnya kita ice breaking dulu biar semangat ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Kita tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Duma. Baiklah, sekarang kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Kami persilakan kepada Bapak Iswanto untuk memaparkan materi tentang modul ajar. Silakan, Pak. Baik, Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan memasuki materi komponen modul ajar yang hari ini mungkin akan di-screen oleh teman kita. Kami mintakan kepada Pak Didi untuk share screen materinya. Baik para Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mengawali daripada materi komponen modul ajar ini, mari kita banyak berserah diri kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang pagi akan menjelang siang ini, Bapak dan Ibu semua masih diberi sama Allah Tuhan yang Maha Kuasa, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembinaan komponen modul ajar yang akan kita sampaikan pagi menjelang sore ini supaya mendapatkan barokah dan hidayah dari petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat bertangkaikan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari Bapak dan Ibu sekalian kita berserah diri. Semoga senantiasa kita semua masih dalam lindungan dan koridor dalam keadaan sehat walafiat. Baik para Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memaparkan ya sekolah merdeka atau merdeka belajar, yaitu menuju profil Pancasila. Perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwasannya merdeka belajar yang telah dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia oleh Pak Mas Menteri Mas Nadiem Makarim, yaitu mengambil rujukan ya dari Ki Hajar Dewantara yang menuju profil Pancasila. Nah, banyak yang harus kita kupas di sana, tetapi kita ambil poin yang hari ini adalah kita membahas tentang komponen modul ajar. Baik para Bapak dan Ibu sekalian, mari coba kita simak kembali apa ini komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar yang pertama adalah guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Artinya di sini Bapak dan Ibu, guru dalam satu pendidikan, dalam suatu lembaga pendidikan diberi kebebasan, diberi keleluasan, diberi kesempatan untuk berkolaborasi, berinovatif, berkreasi, mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan sekolah Bapak dan Ibu ya. Konteks sekolah Bapak dan Ibu merupakan menjadi sebuah kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Artinya apa?
sesuai dengan kondisional sekolah Bapak dan Ibu. Nah, baik. Itu yang pertama. Jadi komponen ajar yang kedua itu tidak terlepas apa itu? Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Nah, dalam membentuk atau menyusun modul ajar yang dulu kita dikenal itu dengan RPP. Maka di Merdeka Belajar Profil Pancasila ini kita rubah judul itu jadi mengarah apa? Modul ajar. Dalam menyusun modul ajar Bapak dan Ibu tidak terlepas dari beberapa komponen-komponen ya yang menjadi dasar dalam penyusunan sebuah modul ajar itu sehingga apa? Tujuan inti pembelajaran itu dapat terlaksana, dapat tercapai, evaluasinya itu dapat terlaksana apa yang telah diinginkan di dalam modul belajar tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah komponen modul ajar dalam panduan yang dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Bapak dan Ibu ketika masuk dalam kelas, Bapak dan Ibu ketika ingin menghadapi siswa tentu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Diambil contoh ketika kita berladang, contoh di Kabupaten Karo, itu destinasi wisata tidak terlepas dari apa? Dari pertanian. Nah, ketika petani ingin berladang, tentu dong mempersiapkan apa? Fasilitasnya. Ada cangkul, ada parang, ada semprot rumput atau lain sebagainya, bibitnya, apa yang mau akan ditanam. Nah, itu artinya apa? Ketika petani ingin mencangkul, petani ingin mengerjai sawahnya, dia mempersiapkan alat-alatnya. Begitu juga Bapak Ibu ketika masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu ketika ingin belajar menyampaikan materi itu kepada anak-anak, maka Ibu Bapak harus mempersiapkan apa itu? Modul ajarnya terlebih dahulu. Mempersiapkan terlebih dahulu. Supaya apa? Ibu Bapak tidak merasa bingung. Ibu Bapak enggak salah mengajar. Supaya Bapak Ibu itu mempersiapkan itu akan semua, maka tersampailah keinginan yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Nah, itu yang ketiga. Baru yang keempat adalah apa itu? Komponen modul ajar bisa ditambahkan ya, sesuai ya. Sesuai. Agak sedikit dinaikkan Pak Didi. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Artinya, dalam membuat modul ajar bukan saklek saja apa adanya, akan tetapi bisa meramu, bisa ditambah, bisa berkolaborasi dengan kebutuhan kelas, kebutuhan sekolah. Jadi artinya apa? Bisa dikembangkan gitu. Jadi artinya apa? Tidak fokus satu merta saja, satu saja, tetapi apa? Mencangkup kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, di poin yang keempat ini, modul ajar dituntut ya. Modul ajar apa? Dituntut ya. Dituntut Bapak dan Ibu guru mengembangkan modul ajar itu bisa berkolaborasi, bisa mengembangkan ya, bisa mengembangkan. Mengembangkan apa? Mengembangkan kebutuhan yang ada di kelas, mengembangkan kebutuhan yang ada di sekolah yang bisa diinput di dalam modul ajar, kan gitu. Nah, inilah ya Bapak dan Ibu ya 4 komponen dalam membuat modul ajar yang tidak boleh Bapak Ibu abaikan, yang tidak boleh Bapak Ibu tidak bersandarkan, yang Bapak Ibu tidak boleh tinggalkan. Kalau 4 komponen modul ajar ini Bapak tinggalkan, maka pencapaian inti daripada pembelajaran itu tidak tercapai sesuai dengan keinginan modul ajar tersebut. Jadi para Bapak dan Ibu, baca betul-betul ya, baca betul-betul, diresapin, ditelaah komponen modul ajar itu. Setelah sudah dipahamin 4 ini, baru Ibu tuangkan, Bapak tuangkan di dalam modul ajar, sehingga apa? Modul ajar itu tercapai, modul ajar itu tersusun dengan baik, sehingga apa?
bisa dirasakan ya kepada anak didik ya, kepada anak didik, sehingga apa? Kalau sudah tercapai keinginan anak didik ya, sudah tercapai keinginan anak didik, tujuannya kepada anak didik sudah tercapai, maka kan gitu, berhasillah Bapak Ibu dalam membuat modul ajar dan mengajarkan sesuai dengan modul ajar yang Bapak Ibu buat. Nah, ini sekali lagi dapat kami sampaikan ya kepada Bapak dan Ibu. Ingat, dalam menyusun modul ajar tidak terlepas dari 4 poin ini. Yaitu apa yang pertama? Guru dalam satu pendidikan diberi kebebasan. Kemudian yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen-komponen yang menjadi dasar proses penyusunan. Yang ketiga, komponen modul ajar dalam paduan yang dibutuhkan adalah kelengkapan persiapan pembelajaran. Yang keempat, dalam membuat modul ajar itu, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan sekolah tersebut. Ini ya Bapak dan Ibu, dalam materi komponen modul ajar. Tentu ya, saya dalam menyampaikan modul ajar ini masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan. Nah, itu semua tidak terlepas dari Bapak dan Ibu. Mungkin dalam penyampaian saya kurang pas, penyampaian saya itu kurang dipahami. Mari ayo untuk melengkapi ini semua, silakan Bapak dan Ibu memberikan masukan-masukan. Ini saya minta coba ini kira-kira kepada Ibu Anita, kepada Bu Julia, kepada Ibu Duma dan Pak Didi, kira-kira apa yang saya sampaikan, ada nggak yang mau kita diskusikan? Ayo, mari kita saling memberikan kontribusi, kita saling memberikan masukan, sehingga apa? Modul ajar kita buat dengan sebaik-baiknya. Oke, makasih. Oke. Kembali kepada Ibu Juli. Ya, terima kasih. Jadi sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Bapak Iswanto sudah menyampaikan paparannya. Sekarang dipersilakan siapa yang ingin bertanya. Saya dulu ya. Baik, silakan Bu Juli. Ya, terima kasih Pak. Untuk komponen modul ajar itu kan sama dengan RPP yang pada kurikulum sebelumnya ya Pak ya. Ya. Ya, jadi untuk komponen modul ajar itu pada sekolah penggerak ini itu saya perhatikan ada di slide sebelah kanan itu ada 3 Pak. Itu ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Kan ini yang nanti kita tampilkan dalam modul ajar itu ya kan Pak? Mohon masukannya Pak, terima kasih. Ya, ini mohon dicatat kepada Pak Didi ya, apa pertanyaan-pertanyaan tadi supaya untuk melengkapi materi komponen modul ajar ini. Nah, sebelum kami menjawab, mungkin Bapak dan Ibu bisa menjawab dari pertanyaan Bu Juli, itu cukup bagus ya pertanyaannya. Bu Juli, silakan kalau ada yang mau menjawab sebelum kita lengkapin ya, sebelum kita sempurnakan. Nah, Bapak dan Ibu, ini perlu kita ketahui waktu kita juga terbatas ya. Jadi pun kalau seandainya nanti ada yang bertanya lain, kalau seandainya tak sempat, tidak tertampung, ya silakan di chat di sini, nanti akan dirangkum oleh Pak Didi. Terima kasih Bu Anita, saya lihat untuk udah angkat tangan. Silakan Bu Anita. Ya. Sesuai dengan yang dibuat oleh Bu Julia tadi, bahwa modul ajar itu sama dengan RPP kan gitu ya Pak ya. Jadi modul ajar itu menurut saya Pak, menurut paparan Bapak tadi, sejumlah alat atau sarana, metode, petunjuk, pedoman secara sistematik untuk dipaparkan kepada siswa. Begitu menurut saya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk mencapai tujuan itu tadi ada langkah-langkahnya seperti yang dibilang oleh Ibu Julia, ada itu informasi umum ya, kemudian komponen inti dan lampiran. Nah, jadi ini langkah kita untuk memaparkan pembelajaran kepada siswa. Begitu menurut saya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Bu Anita yang telah memberikan argumentasinya, pendapatnya, gagasannya, menjawab dari pertanyaan Ibu Juli ya. Mungkin kalau ada yang lain, boleh kira-kira Bu Duma, kira-kira kayaknya udah semangat kali Bu Duma ini ingin lebih menyempurnakan ya kan. Ya, silakan Bu Duma, jangan ditahan-tahan. Sampaikan aja terus ya.
komponen modul ajar itu saya hanya memastikan gitu ya Pak ya, nanti bisa Bapak yang lain menambahkan atau Ibu yang lain. Jadi dalam komponen modul ajar itu ada 3 ya Pak ya, yaitu informasi, kemudian kompetensi inti dan lampirannya. Dan pada kompetensi inti itu kita harus membuat tujuan pembelajarannya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi, peserta didik dan guru. Jadi modul ajar ini berarti bertujuan untuk supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dumah yang cukup luar biasa, sangat familiar pendapatnya ya, luar biasa. Ada dari pertanyaan Bu Juli yang cukup sederhana, diperkuat oleh Ibu Anita dan disambut dengan jawaban yang cukup familiar, sangat hangat, sehingga menjadi sebuah konsep komponen modul ajar itu. Jadi tujuan daripada komponen modul ajar itu adalah tujuannya adalah bagaimana persiapan guru ketika dia masuk mengajar sudah mempersiapkan alatnya, sudah mempersiapkan sarana prasaranya, media belajarnya. Supaya apa? Tercapai tujuan dan keinginan Bapak Ibu guru ingin mengajar di ruangan kelas itu. Sehingga anak-anak merasa apa? Pulang dari sekolah, pulang dari ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu, mereka bisa mengantongin oleh-oleh, bisa dibawa ke pulang, bisa disampaikan kepada orang tuanya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk masa yang akan mendatang. Cukup luar biasa, tepuk tangan kepada kita semua, luar biasa. Ya baiklah Bapak dan Ibu, kira-kira dengan waktu yang singkat ini ya, sebetulnya banyak ini ya Bu Julia, ya Bu Anita, udah greget ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan untuk mengupas lebih aktual, tajam dan terpercaya untuk membuat modul ajar ini yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk sekolah Merdeka Belajar yang berlandaskan dengan profil Pancasila. Nah, manusia punya rencana, Bu Nita ya. Manusia punya rencana, Bu Duma. Tapi waktu juga lah yang memisahkan di antara kita semua. Ya kan gitu. Pucuk dicinta ulang pun tiba, materi sudah acara berjalan, apa hendak dikata. Bersama-sama kita cukup mengelus dada. Terima kasih. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Kembali kepada Pak Didi agar dirangkum semua pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan tersebutnya. Kembali kepada Ibu Julia karena waktu juga yang memisahkan di antara kita semua. Oke, kalau kurang puas karena yang jelas Pak Iswanto bukan alat pemuas, kan gitu. Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kembali kepada Ibu Julia. Ya, baiklah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu. Silakan mengerjakan LMS-nya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oke, dadah Pak Didi, Bu Duma, Bu Anita, Bu Julia. Pak Julia, semuanya. Selamat sore.